Baik, selamat siang pemirsa. Berita hari ini melaporkan kasus hilangnya 5 anak yang diduga korban penculikan. 5 anak dilaporkan hilang sejak kemarin dulu hingga saat ini. Keberadaannya mereka pun belum diketahui. Saya dan Rara sangat dekat. Namun, 3 bulan terakhir, Rara menghilang. Saya tidak tahu dia kemana. Bahkan dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Ini adalah teman yang sangat baik. Saya juga tidak menyangka mendadak akan kehilangannya. Tim itu kan punya pacar. Ya mungkin dia kabur sama pacarnya. Siapa yang tahu? Aku juga kaget karena dia terakhir itu murung terus dan aku merasa kasihan juga sama dia. Sudah lama berteman dengan Kiki. Saya juga tidak menyangka Kiki tiba-tiba menghilang. Saya nggak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ini gimana kelanjutannya? Assalamualaikum, Bu, Ibu. Waalaikumsalam, Tari. Ya Allah, udah pulang. Ibu kangen banget loh sama kamu. Tari mau ke kamar langsung aja ya, Bu. Tari Oh, capek. gitu. Istirahat ya, Nak. Bu. Ibu lagi situ ya. Tari mau ngomong sesuatu, Bu. Mau aja? Kenapa tadi? Tapi Ibu jangan marah ya. Jadi sebenarnya Tari udah lama telat halangan, Bu. Dan Tari coba tes pack. Hasilnya positif, Bu. Hah? Yang bener aja kamu Tari. Kamu lagi gak bercanda kan sama ibu? Enggak, Bu, maafin Tari. Ya Allah, Nak. Siapa bapaknya Tari? Tari. Enggak, Bu. Ya sudah. Ibu bakal cari tahu sendiri ke kamu. Maafin Tari, Bu. Kamu balik ke kamar mau biar ibu bisa berpikir dengan jernih, oke? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, ada berapa dari pondok pesantren ini? Oh, begini, Tat. Saya mencari Kiai Fahrul. Oh, gitu. Tapi mohon maaf, Ibu sudah berjanji atau belum? Duh, belum. Apakah harus janji terlebih dahulu ya? Iya, Ibu. Soalnya beliau sendiri juga sibuk ngurusin pondok pesantren di sini. Tapi, Tat, ini demi anak saya. Saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada beliau. Sudah kalau begitu, Bu. Mari saya antarkan ke ruangannya beliau. Mari, Bu. Iya. Ini ruangannya yang mana ya, Tat? Sebelah sini, Bu. Oh, baik. Mari. Ya. Nanti tolong diusahakan ya, Tat? Oh, iya, Bu. Saya usahakan. Ini juga sedang bangun kebetulan. Oh, iya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Oh, ini ruangannya beliau ya?
ibu dulu. Mau ditunggu dulu ya Bu, saya panggilkan. Oh ya, terima kasih. Tunggu dilanjutkan, saya tak keluar dulu. Terima kasih Ustaz. Ibu ada perlu apa ya datang sini? Ibu kan tahu saya ini orangnya sibuk. Iya Kiai, saya sangat tahu bahwa Kiai amat sibuk. Saya kesini karena saya merasa dia mengganjal dengan anak saya Tari setelah dia keluar dari ponpes Kiai. Mengganjal seperti apa ya Bu ya? Bisa dijelaskan lebih rinci Bu? Seperti ini. Jadi semenjak Tari ini pulang dari ponpes, dia itu berubah jadi anak yang lebih pendiam. Terus saya rasa ada sesuatu yang berbeda dari bentuk tubuhnya, Kiai. Berbeda seperti apa, Bu? Apa ya? Saya juga tidak bisa mendeskripsikannya. Apa ada masalah ya, Kiai, di Tari di sini? Gini, ibu tenang dulu. Tapi sepertinya ya Bu ya, saya tahu itu Tari itu di ponpes, anaknya itu baik-baik aja Bu. Nggak pernah neko-neko. Ya pokoknya dia baik lah, nurut sama aturan juga. Emangnya ada apa ya Bu ya? Bagaimana ya Kiai saya mau menjelaskannya? Kok bingung nggak Bu? Kan ini juga sudah bertemu dengan saya. Terbuka aja nggak apa? Gini Kiai, anak saya Tari hamil. Duh, astagfirullah. Kok bisa hamil ya Bu ya? Saya juga kurang tahu. Ditanyain siapa ayahnya juga Tari nggak mau jawab. Jadi saya bingung. Jadi ya makanya saya kesini Kiai. Kalau gitu, minta tolong dibantu Kiai. Iya. Waktu itu saya sih pernah lihat Tari di belakang taman belakang situ. Dia dengan salah satu anak ponpes, salah satu anak investor di ponpes ini. Siapa dia Kiai? Wah, saya nggak bisa nyebutkan Bu, Ibu nggak kenal juga. Apa saya bisa ketemu dengan dia sekarang? Dia sekarang posisinya di luar kota Bu. Nanti kalau misalkan dia sudah kembali ke podcast ini, nanti saya kabarin Ibu. Oh gitu ya? Iya. Baik kalau gitu kayaknya ya saya pulang aja deh kalau gitu. Iya. Tolong dikabari ya Kiai. Siap, nanti saya kabari Bu. Ya, terima kasih kalau gitu saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, hati-hati Bu. Tari, Ibu masuk ya? Iya, Bu. Nak, loh. Nak. Apa, Bu? Tari, Ibu mau tanya sama kamu. Kamu jawab yang jujur ya? Iya, Bu. Ibu mau tanya apa? Apa Brian itu ayah dari anak yang kamu kandung? Bukan, Bu. Bukan Brian pelakunya. Tari, jujur sama Ibu. Bu, sudah. Bu, Tari capek. Stop nanyain itu ke Tari, Bu. Bukan Brian. Udah, Bu. Tari mau istirahat aja, Bu. Tari, ya udah kalau gitu. Please, Bu. Ya, Ibu keluar dulu aja tuh. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Mbak Ayu, apa itu Mbak? Ini Bu, lagi ada acara, cuma sedikit aja jajannya. Ya Allah, repot-repot jadi enak. Enggak repot kok Bu. Matur nuwun nggih. Nggih. Mbak, mau minum apa? Nggak usah repot-repot lah Bu. Alah, kayak salah siapa aja. Saya buatkan teh ya. Udah ngikut lah Bu. Sebentar ya. Mbak Ayu, ini ya Mbak minumnya. Waduh, repot-repot aja loh Bu. Enggak, tenang aja. Monggo diminum. Loh Bu, ada apa? Kok kayaknya punya pikiran? Enggak Mbak Ayu. Ini loh, saya cuma mau tanya aja. Tanya apa Bu? Zaman sekarang tuh apa lagi marak-maraknya hamil di luar nikah ya?
Anak zaman sekarang ini loh Bu, ya Allah, pergaulannya bebas banget sekarang, udahan SMA, di diskotik, banyak lah. Sekarang udah marak lah Bu, udah zamannya udah beda. Ya Mbak, bener sih. Kenapa ya Bu? Duh, gimana ya saya mau ngomongnya? Bingung saya Mbak. Kayak sama siapa aja, kan saya juga udah tanggaan lama sama Ibu. Udah nggak usah sungkan lah Bu, udah kayak keluarga loh Ibu saya anggap. Gini loh Mbak Ayu, anak saya, Tari. Kenapa Bu, Tari? Hamil. Loh, Tari? Hamil? Sama siapa Bu? Saya nggak tahu Mbak. Ya itu, semenjak pulang dari Ponpes, dia saya tanyain kok ya diem aja, nggak mau makan, marah-marah. Saya juga bingung Mbak. Kemarin saya sempat ke sana, cuman nggak dapet jawaban apa-apa. Ya Allah Bu, kok sepertinya dia mengganjal ya Bu? Gimana Bukannya asrama laki-laki sama perempuan itu dipisah Bu? Setahu saya juga seperti itu, tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya Mbak ya apa yang terjadi di sana. Apa si Tari punya pacar Bu di luar Ponpes? Setahu saya enggak Mbak. Kemarin Kiai juga bilangnya Tari tidak punya pacar. Oh, sebentar. Ada teman dekatnya Tari Mbak. Siapa ya namanya? Brian. Oh, mungkin Bu, Tari sama Brian ngelakuin itu pas jam sekolah atau gimana Bu? Waduh, kok saya jadi khawatir ya Mbak. Soalnya nih Brian sama Tari itu ketemu waktu event gabungan Mbak. Saya juga kurang tahu Mbak alurnya gimana. Anaknya ditanyain ya diem aja setiap hari. Bingung saya. Briannya juga di luar kota Mbak. Saya nggak bisa bantu apa-apa Bu. Saya juga bingung. Nggak apa-apa Mbak Ayu. Saya juga kok tiba-tiba jadi curhat gini ya. Saya bingung soalnya. Yang sabar ya Bu ya. Pasti ada jalan keluarnya kok. Ya Mbak. Saya sedih aja kok tiba-tiba anak saya. Nanti cari jalan keluarnya ya. Sabar. Oke, makasih loh Mbak Ayu. Iya Bu. Waduh. Ini diminum lagi. Oh iya Bu, lupa. Aduh. Hati-hati panas. Ya udah kalau gitu Bu, saya izin pamit dulu, masih ada urusan saya mah. Makasih loh ya Mbak Ayu. Ya Allah, repot-repot ini semua. Yang sabar ya Bu ya, pasti ada jalan keluarnya kok. Ya, makasih Yaudah, Mbak. Bu, saya pamit dulu. Ya, hati-hati Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau Ada bertemu. urusan apa lagi ke sini? Saya mau bertemu dengan Kiai Fahrul sekarang. Mohon tenang, Bu. Beliau ada di dalam. Mari saya antar, Bu. Oh ya. Mana Kiai Fahrul? Maaf, saya izin keluar dulu. Ibu ada apa lagi sih datang ke sini? Ya gimana saya nggak datang ke sini? Ponpes dikabarin, bertele-tele jawabnya. Anda juga tidak memberi kabar kepada saya? Bagaimana ini anak saya Tari? Kami itu juga sudah membantu semaksimal mungkin, Bu. Para santriwati kami tanyain juga hasilnya nihil. Nihil? Selama ini Anda mengintegrasi hasilnya nihil? Apakah tidak ada penyelidikan yang lain? Tugas kami itu bukan menjadi hasil kayak gini, Bu. Kami ini pengajar agama. Jika Ibu nggak terima seharusnya keluar aja dari sini. Hal sepele Anda bilang, anak saya Tari hamil, saya tidak tahu siapa bapaknya. Tari selalu berada di sini, Kiai. Saya harus gimana? Ya hasilnya nihil, Bu. Kalau Ibu nggak terima, Ibu keluar pergi saja. Ya nggak bisa gitu dong. Ah, nggak jelas Ibu ini. Ayo, pergi. Coba. Nggak usah, nggak ada. Halo, assalamualaikum Kiai.
Iya, waalaikumsalam Ustaz. Ini lagi gimana ya posisinya? Kalau sekarang nggak bisa ya, saya masih nunggu anak-anak ulangan harian ini. Setelah ulangan harian bisa nemuin saya nggak, Ustaz? Oh, habis ini langsung? Bisa. Tempatnya di mana ya, Kiai? Ya nanti di belakang aja tadi ya, di taman belakang biasanya. Oh, ya, di sini saya langsung ke sana. Ya nanti ya dikabarin ya Ustaz. Saya tunggu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Itu. Astagfirullah, Kiai. Gitu. Maaf ya, Kiai. Ya. Dilihat jalannya. Ustazah, iya kenapa? Loh, kenapa kamu? Tolong saya dan teman-teman saya, Ustazah. Loh, kenapa ini? Saya tidak mau mereka jadi korban dari kejahatan Kiai Fahrul lagi, Ustazah. Apa ada buktinya menuduh seperti itu? Tidak, Ustazah. Loh, kamu nggak boleh seperti itu menuduh tanpa bukti. Tapi saya tidak berbohong, Ustazah. Astagfirullah. Apa kamu punya bukti seperti itu? Sudah. Ustazah mau pergi dulu. Ustazah. Yang kamu dengar tadi, ibu itu melanjutkan masalah ini ke dalam ranah hukum. Kalau saya bertindak, semua akan terbongkar, Tat. Iya, Kiai, betul. Maka hilangkan semua korban yang masih hidup itu. Lakukan hal ini seperti dulu dan angkat berita palsu untuk menutupi hal ini. Baik, Kiai. Tapi, apakah tempatnya sama seperti yang dahulu? Ya sama, di dekat aliran sungai Berantas belakang rumah saya. Jangan lupa, foto lalu cetak dan kirim ke saya. Baik, ya. Tapi, untuk kali ini agak susah, ya. Ingat. Balik gitu. Ya, Kak. Maaf saya harus dulu ya, Kak. Nanti. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Loh, ayo masuk. Yuk, Bu. Loh, Mbak Ayu. Kemarin katanya mau keluar kota 1 bulan. Oh iya, udah. Cuma ada urusan kerja sedikit. Oh alah. Kamu minum apa? Saya buatkan dulu. Gak usah repot-repot, gak perlu. Gini Bu, saya mau tujuan sini itu mau ke ibu ke pondok pesantren, mau nyelesain masalahnya kemarin. Buat apa Mbak Ayu? Sudah, saya tidak mau. Kemarin saya ke sana, Allah, diusir. Katanya saya ini pengganggu. Sudahlah, saya tidak mau. Tenang Bu, nanti ibu kesana bareng saya. Pasti gak bakal diusir, tenang. Pasti masalahnya selesai. Emang iya ya? Saya takut loh Mbak kalau diusir lagi. Enggak Bu, aman.
Ibu, Mbak Ayu, mau ngapain pergi ke Ponpes lagi? Masih mau nyari yang hamilin Tari? Tenang dulu Tari, tenang. Udahlah, nggak usah kesana lagi. Lagi pula hasilnya juga bakalan nihil. Tari udah menderita, Bu. Mbak, Tari gak mau Ibu sama Mbak Ayu ikut campur dalam masalah Tari. Lagi pula, kata Kiai, barang siapa yang hamil pada saat pendidikan di Ponpes, itu jaminannya surga. Kok ngawur tuh kalau ngomong? Dalil dari mana itu? Ada, Bu, Kiai yang bilang. Masa Ibu mau meragukan Kiai? Ngawur itu Kiai kamu. Udah, sekarang mau masuk ke kamar. Kamu itu kalau ngomong ngawur aja. Lihat tuh ya rumah. Saya tuh ya udah capek. Saya udah gak kuat. Udahlah Mbak, gak apa-apa. Biar saya aja yang bertanggung jawab atas kehamilan Tari. Bu, perjalanan Tari itu masih panjang. Dia saatnya bermain malah mengikul beban seberat ini, Bu. Ibu, salah satu caranya cuma satu, Bu. Ibu ikut saya ke pondok pesantren meluruskan masalah yang kemarin. Mbak, sudah tidak ada harapan. Mau bagaimana lagi? Ada, Bu, pasti ada. Yakin sama saya, Bu. Ya sudah, saya ke Ponpes untuk terakhir kalinya ya. Saya nggak mau lagi ke sana. Ya, Bu. Saya ganti baju dulu ya. Ya. Saya tunggu di Makasih sini. loh. Ya. Saya tunggu di sini ya, Bu. Ya. Anda berdua ditangkap atas tuduhan pelecehan dan juga tuduhan pembunuhan dan korban. Astagfirullah. Mana mungkin kita akan dapat penyerangan kita? Apa ya? Nah ini salah tangkap ya? Tidak. Anda selalu bersalah dan juga amat sesuai. Saya tangkap atas tuduhan yang berbagai macam. Ya Allah. Yang kamu dengar tadi, ibu itu melanjutkan masalah ini ke dalam ranah hukum. Kalau saya bertindak, semua akan terbongkar, Tat. Iya, Kiai, betul. Maka hilangkan semua korban yang masih hidup itu. Lakukan hal ini seperti dulu dan angkat berita palsu untuk menutupi hal ini. Sudah, Membaca tata tertib persidangan. Pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, rokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitera dan Rohaniawan siap? Siap. Penuntut umum dan penasihat hukum siap? Siap. Baik. Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PFH 21-4B-AMB-2021 dengan terdakwa Fahrul Hermawan dan Ahmad Rifai pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Sudah siap majelis. Untuk petugas, silakan terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya kami majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama Fahrul Hermawan, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Cepakan nomor 124 Kabupaten Cirebon, agama Islam, pendidikan S1 pendidikan agama Islam, pekerjaan pemilik pondok pesantren. Benar? Benar, Yang Mulia. Nama Ahmad Rifai, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Sentoko nomor 10 Kabupaten Cirebon, agama Islam, pendidikan D3 pendidikan agama Islam, pekerjaan pengurus pondok pesantren. Benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silahkan maju ke depan. Apakah benar ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta izin penasihat hukum. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap
serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya mulia. Baik. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap majelis. Silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Baik majelis, bahwa terdakwa Fahrul dan Ahmad pada hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 pada pukul 7 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat pesantren di bawah naungan Ustadz Fahrul dengan dugaan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan penghilangan nyawa korban kasus pemerkosaan. Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya majelis. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan pada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami mengajukan keberatan yang mulia. Karena mengajukan nota keberatan, maka silakan penasihat hukum membacakan eksepsinya. Terima kasih yang mulia. Para hadirin yang kami banggakan, adapun eksepsinya adalah sebagai berikut. Itu bukanlah pelanggaran, karena itu adalah metode pembelajaran yang kami gunakan dalam pendidikan kami, yaitu dalam pondok pesantren kami. Sudah yang mulia. Maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan? Ya yang mulia, kami menghadirkan saudara Tari dan saudara Rati sebagai saksi. Apakah kalian siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Benar, Anda bernama Tari Azahra, usia 16 tahun sebagai siswi pondok pesantren Allahualam. Benar yang mulia. Dan temannya, benarkah Anda bernama Rati Dwi, usia 15 tahun sebagai siswi pondok pesantren Allahualam? Iya yang mulia. Baik, kepada saudari Tari dan Rati, silakan maju satu langkah. Silakan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah di atas Al-Quran. Saya bersumpah di atas Al-Quran. Akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. Akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya yang mulia. Saudara Tari, bisakah Anda menceritakan bagaimana kronologinya? Baik. Jadi saat itu saya sedang menuju masjid bersama Tari untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Tari berjalan dahulu di depan saya, dan ketika melewati kamar Kiai Fahrul, saya melihat Tari ditarik paksa oleh Kiai Fahrul untuk masuk ke kamarnya. Sudah seperti itu. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang melakukan perbuatan tersebut? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan di situ tidak ada orang lain selain Kiai Fahrul. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Belum yang mulia. Bagaimana Anda dapat melihat orang yang memperkosa Rati, di mana jam-jam sholat tahajud itu ada di dini hari? Bisa saja kamu belum terbangun dari tidurmu. Saya yakin dengan apa yang saya lihat, dan saya juga yakin saya sudah sangat sadar pada waktu itu. Bisa diingat tadi ada sumpah sebelum Anda menjadi saksi di sini. Jika Anda memberikan kesaksian palsu, Anda bisa dipenjara maksimal 7 tahun. Iya, dan saya berkata sejujur-jujurnya. Baik, untuk saudara Rati, apakah yang dikatakan oleh saudari tadi benar adanya? Iya benar. Saya mengalaminya pada tanggal 25 Oktober 2020 untuk yang pertama kalinya. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci kejadian tersebut? Pada hari itu, saya hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun, saya telah terbangun, sehingga saya pergi dengan tergesa-gesa. Tapi, saat di perjalanan, tiba-tiba saya ditarik oleh seorang pria. Dan
hari itu saya dibius dan tidak sadarkan diri. Kemudian saya terbangun dalam keadaan telanjang di atas kasur. Dan setelah itu datang seorang pria membawakan selimut untuk menutupi aurat saya. Siapa yang masuk saat kamu dalam keadaan telanjang? Ustadz Ahmad. Jadi yang mulia, dari kesaksian korban, saya menyimpulkan bahwa saudara Fahrul tidak terlibat dalam kasus ini. Komisi yang mulia, saya punya bukti kuat bahwa saya bukan hanya saudara Ahmad yang terlibat, tetapi juga saudara Fahrul. Silahkan. Namun yang mulia, rekaman itu bisa saja diedit yang mulia. Bukti sudah terkumpul, tidak ada celaan lagi dari pengacara terdakwa. Anda sudah terkumpul hanya dengan rekaman dari flash disk itu. Sudah cukup. Hukum tidak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah penjara maksimal 9 tahun dan minimal 3 tahun. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Anda diam dulu, biarkan voice recorder terputar semua. Apa? Korbannya 5 anak. Pembunuhan 5 anak. Para hadirin dimohon tenang, sidang masih berlangsung. Yang mulia, pembunuhan 5 anak sekaligus dapat memperberat hukuman terdakwa. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling singkat 15 tahun. Tidak mungkin. Katakan ini bohong. Hadirin harap tenang. Berdasarkan kesaksian dari para korban dan bukti yang disertakan pada sidang ini, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Dinyatakan saudara Fahrul dan saudara Ahmad secara sah diyakinkan bersalah dengan dakwaan dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan dan pasal 338 KUHP atas kasus pembunuhan 5 anak. Meanwhile, Wes, ngomong wes, mulai. Ada nggak sih? kaget. Kaget. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Huh? Huh? 2 hours later. Meanwhile. A few moments later. Kian, kata Kiai, kalau yang hamil pas pendidikan di Ponpes itu jaminannya surga. Later. Nggak capek ah. Nggak capek ah. Ih, bini gue itu cantik banget. Bisa, anjing. Bini gue.
lagi capek-capeknya Udah gak kuat, gue tuh capek banget. hidup, malah hidup lagi Gue capek-capeknya. capek. Terima kasih, selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. One eternity later. Baik, kepada saudari Tari dan Rani, silakan maju satu langkah. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Rekaman itu bisa saja diedit yang mulia. Bukti sudah terkumpul, tidak ada soal lagi dari pengacara terdakwa. Anda bilang sudah